Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Syahman. Saya dari pendamping Kecamatan Rancaekek. Saya akan membawakan modul 2 sesi 3 tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu masih semangat? Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Iya, biar tambah semangat kita yel-yel dulu ya Bu ya. Iya Pak. Iya, masih ingat kan yel-yelnya? Masih. Iya. Sekarang kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3. Mau tambah pendapatan? Buka usaha yuk. Iya, sekali lagi. Mau tambah pendapatan? Buka usaha yuk. Iya, bagus. Terima kasih ibu-ibu. Sama-sama Pak. Iya, sekarang kita akan membahas tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Nah, pertama-tama kita menonton film dulu ya Bu ya. Di sini ada film. Nah, untuk yang duduk di belakang yang tidak kelihatan bisa membuka buku pintar halaman 99 ya ibu-ibu. Ya. Sekarang kita nonton film dulu. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA dan Ita di TK. Padahal bantuan 3 tahun lagi, Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah tulis sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Iya, begitu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, masalah apa yang terjadi pada usaha Ibu Lili? Ada yang mau menjawab, membantu menjawab, Bu? Siapa? Oh iya, silahkan Ibu Nopian. Di dalam video tadi saya melihat bahwa Ibu Lili itu tadi kan berjualan ya Pak. Iya. Tetapi berjualannya sepi Pak. Iya. Jadi Ibu Lili uangnya itu menjadi kurang begitu Pak. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu Nopian. Jawabannya luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Nopian. Iya, nanti saya kasih bintang ya. Siapa? Iya. Jadi, suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja ibu-ibu. Iya, harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Ya, begitu ya ibu-ibu. Ibu, di sini ada flipchart 3A ya Bu ya, yang judulnya memulai usaha. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakannya? Saya Pak. Oh iya, silakan Ibu Nopian. Memulai usaha, menentukan ide usaha apakah yang akan dilakukan. Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Terus siapakah target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Terus bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Iya.
Terima kasih Ibu Nopian. Jadi ini adalah langkah-langkah menentukan ide usaha ya ibu-ibu. Nah, di sini yang pertama kan usaha apakah yang akan dilakukan. Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Terus selanjutnya siapakah target pembelinya? Targetnya adalah ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Terus selanjutnya bagaimana untung bisa didapat. Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ada selisih untung ya di situ. Nah, yang terakhir, apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Jadi penyebab kegagalannya yaitu Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Nah, begitu ibu-ibu. Iya Pak. Iya. Di sini juga barang yang dijual Ibu Lili sebenarnya sama saja dengan yang sudah ditawarkan oleh penjual lainnya. Mau jenis, kualitas, harga jual, tempat jualan, target pembeli dan target pembelinya. Nah, berhubung tidak ada hal istimewa yang ditawarkan oleh Ibu Lili, ibu-ibu di pasar pun lebih memilih untuk membeli dari penjual langganannya masing-masing. Begitu ibu-ibu. Iya Pak. Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengumpulan informasi ya ibu-ibu. Pengumpulan informasi di sini setelah mempunyai ide usaha, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ide itu agar kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut serta menilai apakah ide itu dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, kita mungkin sudah tahu beberapa hal ya ibu-ibu, tetapi bisa dicari tahu lebih jauh dengan datang ke pasar misalnya, bertanya kepada orang atau mendengar berita dari televisi, radio dan lain-lainnya ya ibu-ibu. Iya. Ini sekarang selanjutnya buka buku pintar halaman 71 ya ibu-ibu. Lembar cerita 3A. Nah, di sini kan sudah dibagi 4 kelompok ya. Iya. Nah, saya minta tolong ada yang mau ini nggak membantu saya untuk membacakan misalnya perwakilan dari setiap kelompoknya nih ibu-ibu. Saya Pak. Iya. Kelompok pertama, Ibu Nopian silahkan. Nomor cerita 3A, mengumpulkan informasi. Dalam nomor satu dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Iya, terima kasih banyak Ibu Nopian. Jadi di sini Ibu Lili mendapatkan informasi ya ibu-ibu, mendapatkan informasi ia akan berjualan ikan. Jadi mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali yang menjual ikan segar. Nah, itu informasinya. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Jadi ibu-ibu pembeli di pasar itu umumnya membelinya sebagian besar pembelinya ibu-ibu dan mereka membeli jenis ikan yang kecil. Nah, begitu ibu-ibu. Iya Pak. Yang kedua, kelompok 2, siapa yang mau membacakan? Saya Pak. Ya, silahkan Ibu Yuda. Ya. Nomor 2, kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ, ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. Sudah Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu Yuda. Jadi, nah di sini Ibu Lili mendapat informasi kembali ya. Informasinya adalah sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya ya. Jadi menyukai ikan kecil terus ikan matang juga agar tidak repot memasaknya. Sayangnya belum banyak orang yang menjual ikan matang. Begitu ya Pak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya ada yang kelompok nomor 3 nih, ada yang mau membacakan? Saya Pak. Ya, silahkan Ibu Dani.
Yang ketiga, Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilogram. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Nah, terima kasih Ibu Dani. Iya, jadi di sini Ibu Lili mendapatkan informasi kembali ya Bu. Di sini mendapatkan informasi kembali bahwa yang dibeli oleh ibu-ibu itu harganya tidak lebih dari 20.000 per kilo untuk menarik pelanggan. Sebagian penjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Nah, sampainya di rumah, di sini juga Ibu Lili mendengarkan radio memberitakan bahwa ratusan ikan di dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur juga ya ibu-ibu. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Begitu ibu-ibu. Nah, yang terakhir nih, siapa lagi yang mau membaca? Saya Pak. Ya silakan Ibu Disti. Yang keempat, setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan, ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya, Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Sudah Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu Disti. Jadi di sini setelah Ibu Lili mendapatkan informasi-informasi tersebut, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya ya Pak ya Bu. Jadi di pasar itu sudah banyak yang menjual ikan segar sehingga Ibu Lili akan kesulitan. Nah, kemudian Ibu Lili mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasak terlebih dahulu di rumah. Jadi itu timbul ide untuk mengubah usahanya ya Bu ya. Nah, kebetulan juga Ibu Lili sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Jadi Ibu Lili juga mempunyai keahlian ya Pak ya untuk memasak ikan. Jadi karena sering membantu tetangganya begitu. Nah, Ibu Lili juga berencana akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah ya ibu-ibu ya. Nah, di sini juga tapi ada kurangnya nih. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal yang cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilo ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap hari. Iya, jadi begitu ya ibu-ibu. Ya Pak. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.